Baik, ketemu lagi dengan Bang Yus di sini, dan kali ini kita akan membahas soal-soal fisika. Dan video kali ini kita akan membahas tentang materi momentum. Baik, tanpa berlama-lama kita akan langsung saja membahas soal pertama. Sebuah bola A mempunyai momentum P di PA itu sama dengan P bertumbukan dengan bola B, sehingga momentum bola A menjadi 3P. Berarti setelah tumbukan kita beri tanda aksen di bawah, di atas, sehingga tumbukan bola A, momentum bola A setelah tumbukan itu adalah 3P. Maka perubahan momentum bola B, berarti yang ditanya adalah delta PB, atau delta PB itu apa? Momentum setelah tumbukan dikurang momentum sebelum tumbukan. Baik, untuk menyelesaikannya kita harus tahu sebelumnya bahwa hukum kekekalan momentum itu berlaku. Berarti sigma P sebelum tumbukan atau total momentum sebelum tumbukan sama dengan total momentum setelah tumbukan. Berarti kita lihat sebelum tumbukan yang ada adalah PA, momentum bola A, dan momentum bola B. Dan sebelum tumbukan yang ada adalah momentum setelah tumbukan bola A dan juga untuk bola B. Oke, berarti kalau saya pindahkan ke sini, ini ke sini, maka PA min P aksen A sama dengan PB aksen min PB. Maka ini adalah PB aksen min PB. Maka ini adalah delta PB. Maka PA itu adalah P aksen A itu 3P. Maka delta PB sama dengan min 2P. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Di atas suatu bidang licin diletakkan balok bermasa 1 kg. Kemudian balok tersebut dikenai gaya tetap 2 Newton selama 2 second. Jika faktor gaya gesekan diabaikan, maka kelajuan balok sesaat setelah gaya dihilangkan. Baik, kita gambar dulu kondisi soalnya. Sini suatu bidang licin diletakkan balok. Oke, kita gambar dulu baloknya. Oke, ini balok dikenai gaya tetap 2 Newton. Berarti ada gaya di sini. Ada gaya F ya. Ini gaya F selama 2 detik. Maka jika faktor gaya gesekan diabaikan, kelajuan balok sesaat setelah gaya dihilangkan. Oke, berarti kita gunakan hubungan antara impuls dan momentum. Kita tulis dulu yang diketahui. Kemudian F-nya 2 Newton dan waktu itu 2 second. Maka kita tahu bahwa impuls itu sama dengan perubahan momentum ya. Oke, perubahan momentum impuls itu adalah F kali delta T. Perubahan momentum berarti momentum sebelum dan setelah ya. Sebelum dikenai gaya, ini setelah dikenakan gaya, ini sebelum dikenakan gaya.
Baik, maka F-nya itu 2 Newton. Kemudian delta T-nya 2 second. Setelah tumbukan itu adalah M kali V, ini kecepatan setelah tumbukan. Kemudian sebelum tumbukan ya, sebelum dikenai gaya. Nah, kemudian sebelum dikenai gaya ini adalah 0 karena bendanya diam. Oke, maka ini langsung saja 4 sama dengan M-nya 1. Maka V aksen adalah 4 meter per second. Baik, jawaban yang benar adalah yang A. Sebuah mobil bak bermasa 2000 kg melaju dengan kecepatan 10 meter per second menabrak tembok jembatan dalam waktu 0,1 detik. Oke, berarti ini kasusnya adalah mobil yang menabrak tembok jembatan. Oke, rata-rata, maka langsung saja kalau misalnya kita gambarkan kondisinya, maka kalau misalnya ini mobil, dia bergerak ke sana, maka ini ada tembok. Ada tembok. Oke ya. Tembok jembatan, maka pada saat mobilnya tiba di sini, maka ada gaya rata-rata ini, ya, ini F. Ada gaya rata-rata yang berlangsung selama tabrakan bersentuhan ya. Maka ini kita gunakan konsep impuls. Kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Masanya 2000, kecepatannya 10, T-nya itu 0,01 detik. Gaya rata-rata selama berlangsungnya tabrakan, berarti hingga mobilnya berhenti ya. Maka I sama dengan delta P. F kali delta T sama dengan P aksen min P. Atau F-nya ini kita yang dicari ya. Kemudian waktunya 0,01 sebelum tumbukan. Ini adalah momen sebelum tumbukan MV. Ini setelah tumbukan, setelah tumbukan. Ini sebelum tumbukan MV ya. Maka setelah tumbukan ini adalah 0 karena mobilnya diam. Setelah tabrakan mobilnya diam, sedangkan ini adalah massa 2000 kali kelajuan sebelum tumbukan, yaitu 10. Maka ini tetap 0,1, maka F sama dengan minus 20.000 per ini 0,01 itu 10 pangkat minus 2, berarti sama dengan minus ini 4 tambah 2 6 ya, berarti 2 kali 10 pangkat 6 Newton. Minus berarti menunjukkan arah gayanya. Maka jawaban yang benar adalah yang E. Oke, kita ke soal berikutnya. Seorang dengan massa 50 kg berada dalam perahu yang massanya 200 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per second terhadap tepi sungai. Berarti kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Massa orang itu sama dengan 50 kg. Massa perahu ini adalah 200 kg. Kemudian kecepatan orang dan kecepatan perahu itu sama ya. Berarti kecepatan orang sama dengan kecepatan perahu itu sama dengan 10 meter per second. Kecepatannya itu terhadap tepi sungai.
Suatu saat orang tersebut melompat dari perahu. Oke, ini berarti si orang itu keluar dari perahu ya, dengan kecepatan 5 meter per second terhadap perahu, bukan terhadap tepi sungai. Berarti ini setelah melompat kita beri tanda aksen, kecepatan orang terhadap perahu itu sama dengan 5 meter per second. Berarti kecepatan orang itu sama dengan ini terhadap tepi sungai ya, maka menjadi 15 meter per second. Oke, maka yang ditanyakan adalah kecepatan perahu terhadap tepi sungai, maka kita beri simbol aja V aksen. Nah, ini yang ditanyakan. Baik, kita akan selesaikan soal ini dengan menggunakan hukum kekekalan momentum. Berarti P orang sebelum orang itu lompat ya, kemudian perahu sama dengan momentum orang setelah dia lompat sama momentum perahu setelah orang itu lompat. Momentum itu berarti 50, massa orang itu dikali kecepatan orang itu 10, kemudian ini juga perahu dikali 10, kemudian PO itu 50 dikali 15 plus 200 V aksen, maka ini menjadi 2500 sama dengan 75 plus 200 VP aksen, maka V aksen sama dengan 2500 dikurang 750 itu 1750 per 200, maka hasilnya 8,75 meter per second. Baik, jawaban yang benar adalah yang E. Baik, kita ke soal berikutnya. Dua benda berbentuk bola A dan B dengan massa berturut-turut 2 kg dan 1 kg. Berarti ini massa A 2 kg, maka ini massa B. Saling mendekat, berarti kalau kita gambarkan ini bola A, ini bola B, saling mendekati. Dengan kecepatan berarti ini VA itu sama dengan 4 meter per second, dan VB itu karena dia ke kiri maka dia minus 1 meter per second. Kedua benda bertumbukan lenting sebagian dan koefisien restitusi diketahui 0,5. Oke, berarti kita cari dengan diketahui juga MA itu sama dengan 2, MB sama dengan 1 kg. Baik, kemudian koefisien restitusinya adalah 0,5. Oke, berarti kita akan gunakan hukum kekekalan momentum. Berarti PA plus PB sama dengan PA aksen, PB aksen. PA nya adalah M, MA nya adalah 2 dikali VA tambah 1 dikali minus 1 sama dengan MA berarti 2 VA aksen 1 VB aksen. Berarti ini 8 kurang 1 7 ya. Ini berarti 2 VA tambah VB sama dengan 7. Oke, lalu
Koefisien restitusi itu E sama dengan minus VA aksen min VB aksen per VA min VB. Ini adalah 0,5, berarti 1/2 sama dengan minus VA nya itu VA aksen, kita nggak tahu ya tulisan, per VA min VB. VA min VB berarti ini 5. Oke, maka ini berarti 5 sama dengan minus 2 VA min VB. Berarti ini bagi 2,5 sama dengan VA min VB. Oke. Maka kita, ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Kita gabungkan. Maka dengan metode eliminasi dan substitusi 2VA plus VB sama dengan 7 VA min VB sama dengan minus 2,5. Dan ini ditambah ya. Maka menjadi 3 sama dengan 4,5. Maka VA sama dengan 1,5. Berarti VB sama dengan, kita gunakan ini, VB berarti kalau ini VA, kita gunakan ini ya, maka VA nya kan 1,5 min VB sama dengan minus 2,5. Berarti VB sama dengan 2,5 ditambah 1,5 sama dengan 4 ya, 4 meter per second. Ini semuanya aksen ya, ini semuanya aksen. Oke, berarti jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut soal terakhir. Jika dua bola bermassa sama bergerak dalam arah berlawanan dengan kecepatan V dan 2V, keduanya melakukan tumbukan lenting sempurna, maka perbandingan energi kedua bola sebelum dan sesudah tumbukan adalah. Oke, kita cari. Oke, kemudian kita langsung saja kita gunakan hukum momentum, kekekalan momentum. Maka bola pertama sebelum plus momentum bola kedua itu sama dengan momentum bola pertama tambah momentum bola kedua yang setelah tumbukan. Bermassa sama ya, maka ini sama aja dengan V1 V2 sama dengan V1 aksen plus V2 aksen. Bergerak dengan arah berlawanan, berarti V1 nya itu V, V2 nya itu negatif ya, negatif 2V sama dengan aksen plus V2 aksen. Maka V1 aksen plus V2 aksen itu sama dengan min V. Oke, ini lenting sempurna ya, lenting sempurna. Maka kita gunakan persamaan lenting sempurna, di mana E pada lenting sempurna sama dengan 1. Berarti E sama dengan minus V1 aksen V2 aksen V1 V2. Berarti langsung kali silang aja,
berarti ini V1 min V2, V1 min V2 berarti 3 ya, 3V sama dengan negatifnya berarti ini min V1 aksen plus V2 aksen. Oke, berarti kita sudah dapat persamaannya. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Oke, kita eliminasi, berarti V1 aksen plus V2 aksen sama dengan negatif V min V1 aksen plus V2 aksen itu sama dengan 3V. Maka kalau kita boleh dikurang, boleh dijumlah, kita jumlah aja. Maka ini habis, maka tinggal 2V2 sama dengan 2V. Maka V2 sama dengan V ya. Oke, maka kita dapat melihat bahwa kalau bermassa sama, kecepatannya akan saling bertukar jikalau dia melakukan tumbukan lenting sempurna. Berarti ini V2 aksen, maka V1 aksen itu sama dengan 2V ya. 2V lalu arahnya itu negatif. Oke, perbandingan energi kedua bola sebelum dan sesudah tumbukan. Berarti sekarang kita cari energi kinetik. Dari kinetik itu setengah M, karena masanya sama ya, maka bisa seperti ini. Ini sebelum tumbukan V2 kuadrat, maka ini sama dengan 1/2M. Ini berarti 1 plus 4 itu sama dengan 5/4M. Maka energi kinetik ini sebelum, maka yang sesudah itu juga sama, 5/4M. Berarti perbandingannya adalah 1:1 karena sama. Berarti tidak ada energi kinetik yang hilang pada saat tumbukan lenting sempurna. Maka jawabannya adalah yang E. Baik, demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan video fisika dan matematika berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.